warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan lagi yang kedua ini masih di dalam kitab Qawaid Asasiyah dalam Mustalahil Hadits. Dan pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sejarah pembukuan hadis, macam mana pembukuan hadis itu, dan sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk membukukan hadis. Dan ilmu hadis ini diitlakkan menjadi dua, satunya ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Sebagian di dalam kitab dikatakan ada lagi ilmu hadis yang ketiga, tapi apa? Kalau ilmu riwayah itu tentang cara bagaimana meriwayatkan, tentang periwayatan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dirayah itu tentang mengetahui rijalnya, terus kekuatan hadis tersebut. Yang ketiga tentang mengetahui makna hadis, makna matan hadis. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, ilmu hadis riwayah tentang cara periwayatannya. Ilmu hadis dirayah tentang rijalnya, tentang orangnya, tentang kekuatannya. Yang ketiga membahas tentang bagaimana makna hadis ini. Boleh diambil makna apa saja, hukum apa saja, ala qawaid lughah Arabiyah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwasanya ilmu hadis yang ketiga itu sebenarnya masuk ke dalam ilmu hadis ar-riwayah. Karena itu di dalam kitab-kitab biasanya ilmu hadis hanya dibagi menjadi dua saja, ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. Jadi kita mengetahui bahwasanya faedah daripada ilmu hadis riwayah adalah menjaga hadis, Kenapa kita kena menjaga hadis? Takyah jaga. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan Anda kena jaga? Kenapa? Karena dengan adanya hadis Anda bisa paham Al-Quran. Karena itu hadis ini adalah penjelas dan pembentang daripada Al-Quran. Karena nanti Anda akan jumpa orang-orang yang tak percaya dengan hadis, atau lebih dikenal dengan nama Quraniyun. Tak tahu apa namanya di Malaysia. Apa teman-teman? Orang yang hanya percaya Quran saja, tak percaya hadis. Tapi tak percaya anti hadis ya. Di Arab cakapnya Quraniyun. Jadi dia tak mau apa-apa, hanya Al-Quran saja, Anda akan jumpa orang-orang macam itu. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwasanya diturunkan kepada Rasul itu dua hal, satunya Al-Quran, satunya hadis. Apa tugas hadis itu? Tugas hadis itu sangat banyak sekali, tapi tugas yang paling penting daripada hadis itu menjelaskan Al-Quran atau membuat hukum baru yang tidak dijelaskan yang tidak ada di Al-Quran. Itulah faedah daripada itulah faedah daripada hadis. Dan memang orang-orang kalau nak serang Islam, biasanya mereka akan menyerang daripada hadis. Mereka membuat hadis-hadis palsu. Sampai saya kemarin cerita, ada orang ke Derungkit jualan apa namanya itu? Janggol. Jualan badinjan. Apa badinjan itu? Terong. Macam mana nak marketing terongnya? Dia buat hadis tentang fadilah makan terong. Barang siapa makan terong masuk surga biwiri hisab. Akhirnya orang-orang membeli terong. Padahal itu hadisnya adalah haditsun maudhu. Loh Habib, kalau itu haditsun maudhu, hadis palsu, kenapa dikatakan hadis? Namanya hadis palsu ya dia itu bukan
hadis, betul kan? Namanya juga palsu. Hadis saya yang buat tentang fadilah makan terong. Nanti ada orang Malaysia suka dengan nasi lemak. Fadilah nasi lemak, man akala nasi lemak fi kulli yaumin marrah sahalallahu hisabahu. Allah akan mempermudah hisabnya. Akhirnya dia mempunyai kedai nasi lemak yang famous. Itu bukan hadis, akan tetapi dikatakan dia itu haditsun maudhu karena diamik daripada perkiraan orang yang mendengarnya. Orang yang mendengar itu dia kira itu adalah hadis, tapi ketika dicek ulang ternyata tak ada hadis. Dulu banyak orang-orang macam itu. Saya pernah dengar guru saya itu cakap, orang jual terong membuat hadis tentang fadilah terong. Akhirnya orang-orang para ulama yang mengetahui hadis ketika tengok hadis ini membuat komen, la'alla wadi'u hadza bai'u jenggol. Mungkin yang buat hadis ini adalah penjual terong. Karena itu tentang fadilah terong. Anda kalau tengok, saya ini setiap hari Kamis mengajar tafsir, dan banyak sekali fadilah-fadilah surat yang diriwayatkan hanya ada di Syiah. Jadi apa itu tadi itu saya membaca surat Al-Ghoshiyah. Surat Al-Ghoshiyah dibilang di antara fadilah surat Al-Ghoshiyah itu setiap ayat Anda akan mendapat rumah di surga. Saya tengok riwayatnya diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Ja'far as-Shadiq. Biasanya macam ini adalah riwayat daripada Syiah. Biasanya kalau Syiah itu banyak sekali hadis-hadis yang maudhu. Dan rata-rata hadis yang maudhu itu diriwayatkan daripada, mereka namakan daripada Ahlul Bait. Kenapa? Karena orang-orang itu kalau dengar Ahlul Bait hati mereka hati mereka tertawan. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang maudhu itu diriwayatkan daripada, yang mereka riwayatkan daripada Ahlul Bait. Kenapa? Kalau nak periksa kemudian tolak, langsung mereka akan lempar nasibi. Apa itu nasibi? Nasibi itu adalah lawannya Syiah. Kalau Syiah cinta Ahlul Bait, nasibi itu benci Ahlul Bait. Terus macam itu. Oke, kemudian tentang wadi' ilmu mustalah, ilmu hadis riwayah siapa? Wadi' yang pertama, makna wadi' yang pertama kali menulis kitab hadis siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jayyid jiddan. Dengan perintah daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jayyid. Setelah kita berbicara tentang ilmu hadis riwayah, sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu tentang ilmu hadis apa? Tentang ilmu hadis dirayah. Kitab tentang ilmu hadis dirayah ini banyak. Di antaranya majority orang-orang itu akan pakai Qawaid Asasiyah. Ada lagi kitab yang Ustadz Dr. Hasan Hindawi ajar di sini dulu pernah ajar, apa namanya? Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Dulu ketika saya belajar di Ahqaf University di Hadramut, yang kami pelajari adalah Takribun Nawawi. At-Takrib lin Nawawi, dengan disyarahi oleh Imam Suyuti, namanya apa? Tadribur Rawi. Banyak sekali kitab-kitab yang berkenaan tentang mustalah hadis. Akan tetapi pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca tentang kitab Qawaid Asasiyah karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan masuk ke ilmu hadis apa? Dirayah. Tentang ilmu hadis secara dirayah, bukan secara periwayatannya, tapi tentang banyak sekali istilah. Sebenarnya istilah ini apa ya? Dia hanya sebuah istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata-kata yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk menunjukkan makna yang mereka inginkan. Anda tahu paracetamol? Orang perobatan pasti tahu paracetamol. Paracetamol itu guna untuk apa, teman-teman? Untuk fever atau untuk pening?
untuk pening. Parasetamol adalah sesuatu untuk menghilangkan pening. Itu adalah nama, ada parasetamolnya dulu. Kemudian orang perobatan akan membuat nama untuk itu. Dan jadi nama itu datang akhir. Benda itu dulu. Begitu pula baby lahir dulu baru ada nama. Begitu juga parasetamol. Ada dulu parasetamol ini, kemudian yang menemukan parasetamol akan beri nama. Dan nama itu terpulang kepada yang memberi nama. Boleh jadi kalau orang itu suka dengan sate, akan diberi nama itu adalah sate. Jadi sate itu kalau perobatan cakap sate maknanya obat penghilang pening. Jadi yang namanya istilah itu terpulang kepada kelompoknya. Saya beri contoh ya. Di dalam ilmu nahwu ada yang namanya fa'il, betul apa tidak? Fa'il. Apa itu fa'il? Kalau kita nak tengok daripada nama secara bahasa, fa'il itu adalah pelaku yang berbuat orangnya. Tapi di dalam ilmu nahwu, fa'il itu bukan yang berbuat, bukan. Tapi setiap isim setelah fi'il itu namanya fa'il. Setiap isim marfu setelah fi'il namanya fa'il. Walaupun bukan dia yang berbuat. Waqa'al kitabu. Kitab itu terjatuh. Apakah kitab yang berbuat? Karena kitab tidak mempunyai keinginan untuk berbuat. Tapi kalau Anda nak i'rab, waqa'a fi'lul madhi, kitab apa? Fa'il. Anda jangan tengok fa'il itu dari makna bahasanya, yaitu dia adalah pelaku. Bukan itu. Karena fa'il maknanya di dalam nahwu bukan pelaku. Karena fa'il di sini adalah sebuah istilah. Yang mana istilah itu dipakai di dalam ilmu nahwu, yang maknanya fa'il itu adalah setiap isim marfu setelah fi'il. Itu adalah fa'il. Walaupun di beberapa case dia itu bukan fa'il hakiki. Tapi sudah macam itu, yakni ini hanya sebuah istilah di dalam ilmu nahwu. Kalau Anda nak belajar ilmu nahwu, taati istilah ini. Anda jangan buat istilah baru. Kenapa? Karena istilah ini adalah istilah yang sudah dimarketing. Yakni tammat tadawuluhu, sudah dimarketing oleh orang-orang sebelumnya. Sekiranya orang-orang sudah selesai dengan istilah ini. Kalau Anda buat istilah baru, Anda ada macam unsur menipu. Dibilang guru saya Said Foda, membuat istilah baru itu nau'un min anwa'il mughalatah. Dibilang adalah macam penipuan. Anda kira, oh ini bawa ilmu baru. Anda nak cakap fa'il, ini bukan fa'il, tapi apa? Fa'al. Wah, ini dahsyat ini. Apa saya tak pernah dengar dalam nahwu itu namanya fa'al. Dia maksud daripada fa'al itu apa? Fa'il. Maknanya itu sama, dia cuma rubah lafaz saja. Itu adalah unsur daripada penipuan. Kitab ini sebenarnya kalau Anda nak cetak dengan kecil, dia hanya nipis saja. Tapi sekarang banyak orang-orang itu, banyak percetakan, ketika mencetak kitab itu hurufnya besar-besar. Akhirnya agar tampak kitab itu besar. Akhirnya ketika saya membaca kitab ini, Masya Allah 3 jilid, padahal tulisannya besar-besar, itu ada unsur penipuan ayuhan nas. Dulu ketika saya belajar ilmu kalam itu dengan guru saya Said Foda, biasa kami itu membawa Syarhul Mawaqif dan Syarhul Maqasid. Syarhul Mawaqifnya sekarang dicetak dengan hasyiahnya itu 4 jilid. Syarhul Maqasidnya 1 jilid tapi besar. Ulama terdahulu bawa satu kitab saja. Tengahnya Maqasid, hawasyinya Mawaqif. Jadi bukan suatu yang luar biasa. Orang-orang hanya bawa satu selesai. Sekarang ada orang, saya baca Syarhul Mawaqif. Anda kena jadi kepala bagian usuluddin di Azhar Syarif. Benar. Karena itu bukan kitab-kitab
biasa, bukan kitab-kitab biasa. Minhajut Thalibin yang dipakai untuk fikih. Dulu dibilang fakuhal bakolun, yang baca itu kedek-kedek rumjit. Tapi sekarang orang kampus pun nak baca itu susah. Orang kampus pun nak baca itu susah. Kenapa? Karena sudah banyak mughalathah. Sudah banyak mughalathah. Orang tengok Minhajut Thalibin macam ini sudah takut dahulu. Sudah takut dahulu. Inilah yang namanya saya katakan istilah. Istilah adalah suatu hal yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengungkapkan makna. Kalau dia tidak memakai istilah itu, cara mengungkapkannya akan panjang. Apa itu fa'il? Fa'il adalah setiap isim marfu yang terletak setelah fi'il. Kalau setiap kata-kata fa'il Anda mengatakan wahada ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'il, akan susah, akan lama. Anda shortcut menjadi fa'il. Itulah yang namanya istilah. Istilah gunanya untuk mempermudah dan untuk mempercepat agar tidak terlampau lama, tapi ya itu ada oke-nya, ada tak oke-nya. Orang kalau sudah tahu segala istilah di dalam segala ilmu, dia akan benar-benar paham ilmu tersebut. Tapi untuk mengetahui istilah itu sedikit susah. Anda kena mujahadah. Karena itu, bagi orang yang nak tahu ilmu hadis, dia kena tahu apa itu mustalah hadis. Agar ketika Anda masuk di dalam ilmu hadis, Anda tidak risau dan Anda tidak confused tentang apa di dalam ilmu hadis. So, ilmu hadis dirayah wa yusamma ilmu usulil hadis. Ilmu hadis dirayah itu atau ilmu dirayatul hadis dinamakan juga dia itu ilmu usul hadis. Au ilmu usuli riwayatil hadis. Sama bila dikatakan ilmu usulil hadis, ilmu usuli riwayatil hadis, au ilmu mustalahil hadis. Ini yang paling famous. Mustalah hadis karena memang ini benar-benar mustalah, yakni sebuah istilah yang diguna oleh orang-orang ahli di dalam hadis untuk menjelaskan apa yang mereka mau dengan cara yang paling mudah dan paling cepat. Nah, sudah macam tak ada masa mereka itu, semuanya kena di istilah. Karena menjelaskan dengan istilah itu seronok, yang membuat perobatan itu susah, istilah. Istilah ini susah. Saya baca sikit satu lembar saja pening kepala saya. Kenapa? Karena setiap kata itu adalah istilah. Coba istilah itu dihapus, saya kira perobatan itu orang akan semakin seronok dengan perobatan. Tapi efeknya semakin lama Anda nak paham perobatan, karena panjang dan semua akan tahu perobatan. Jadi akhirnya perobatan tak mahal lagi, karena sudah banyak yang tahu. Problemnya juga orang nak belajar agama itu istilah. Anda pertama kali, terutama orang-orang ajam ini, orang Malaysia, Indonesia, tengok nahwu sudah pening dulu. Marfu, majzum, apalagi yang ini tengok-tengok macam ini susah sangat. Nanti ada belajar ilmu fikih, ada istilah lain. Alal adhar, alal aujah, apa ini? Nanti belajar ilmu kalam ada istilah lagi. Belajar ilmu mantik ada istilah lagi. Ilmu tafsir pun ada istilah lagi. Makki madani. Apa itu Makki? Yang turun di Mekah? Bukan. Makki itu yang turun sebelum hijrah. Madani yang turun setelah hijrah. Alamak, kenapa Anda katakan Makki dan Madani? Cakap saja qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. Tak, terlampau panjang. Dua kata kan, ba'dal hijrah, qoblal hijrah, terlampau panjang. Kita shortcut menjadi satu kata, apa? Makki dan Madani. Ya memang itu faedah daripada istilah, untuk memperjelas dan untuk mempercepat. Tapi masalahnya cepat kalau Anda paham, kalau Anda tak paham, Anda boleh tersesat. Bukan tercepat, tapi tersesat nanti akhirnya. Itulah faedah daripada istilah. Karena itu ilmu ini dikatakan ilmu mustalahul hadis.
Jangan sampai seperti apa yang saya katakan, orang-orang Jawa itu ketika tahu hadza haditsun mursal, hadza haditsun mursal, banyak orang tak belajar mustalah hadis. Mursal itu maknanya degil. Kalau Anda dibahas di orang Jawa, oh budak ini mursal, maknanya degil. Ketika ada satu orang baca hadza haditsun mursal, mungkin perawinya degil. Mungkin perawinya degil. Ini bukan masalah mursal apa. Mursal di sini adalah berkaitan tentang istilah yang nanti kita akan baca tentang apa itu makna mursal. Apa itu makna mursal? Oke. Begitu pula dinamakan ilmu ini adalah ilmu mustalahi ahli athar. Dikatakan ilmu mustalah hadis atau ilmu mustalahi ahli athar. Oke. Wa hadhihi tasmiyah ay mustalahul hadis awil asar hiyal ashhar wal awdah. Dikatakan bahwasanya mustalah ini, mustalah ilmu hadis atau ahli asar adalah ilmu yang mustalah yang paling sering dipakai di dalam ilmu ini. Karena itu kitabnya Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar ada dua ya. Satunya Al-Asqalani, satunya Al-Haytami. Ada lagi nanti Al-Haytami, pakai ta, titiknya 3, itu bukan Ibn Hajar. Tapi orang-orang cakap itu adalah Ibn Hajar, bukan. Ibn Hajar hanya 2, Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, dan Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtaj. Ada lagi nanti Haytami, bukan itu bukan Ibn Hajar. Ada lagi Kustulani, itu bukan Asqalani, itu bukan Ibn Hajar. Berbeza Sofia. Ibn Hajar hanya 2, beberapa orang mengatakan Ibn Hajar itu 4. Al-Asqalani, wal Kustulani, wal Haytami, dan Haytami. Itu berbeza. Yang Ibn Hajar hanya 2 saja. Beberapa orang ta'assub dengan Ibn Hajar. Al-Haytami, pengarang Tuhfah. Orang-orang Tarim itu banyak ta'assub dengan Al-Haytami ini. Yakni Tuhfah ini sudah macam wahyun munzal. Ada yang mengatakan wallahu a'lam, katanya Ibn Hajar ini lebih alim daripada Al-Haytami, lebih alim daripada Al-Asqalani dalam hadis. Karena Ibn Hajar Al-Haytami punya kitab namanya Fatawa Hadithiyah. Pernah dengar? Ibn Hajar itu selain Tuhfah, beliau punya kitab Fatawa Hadithiyah, fatwa-fatwa tentang hadis. Karena itu mengatakan lebih afdal, lebih alim daripada Al-Asqalani. Wallahu a'lam, yakni wadih, yakni Al-Asqalani lebih alim daripada Ibn Hajar Al-Haytami di dalam masalah hadis. Ya, memang beliau adalah referensi rujukan, adalah jika Ibn Hajar Al-Haytami menghukumi hadis, hukumnya tak diterima karena bukan ahlinya. Begitu pula kalau Ibn Hajar Al-Asqalani berbicara tentang muqtamad madhab Asy-Syafi'i, tak diterima. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Semua kena kembali kepada ahlinya. Wa hadhihi tasmiyah ay mustalahul hadits awil athar hiyal ashhar wal awdah wa hiya adallu alal maqsud. Dan mustalah ini lebih adal, yakni kalau orang Indonesia cakapnya to the point. Tak ya pusing-pusing, tak ya pusing-pusing, to the point. Berbeza dengan ilmu usuli riwayatil hadis. Anda kan untuk memahami makna itu Anda kena pusing-pusing dulu, baru Anda boleh paham. Berbeza dengan mustalah hadis, Anda langsung to the point, langsung mengetahui apa makna di sini. Walaysa fiha syai'un minal ibhami wal ihab, dan tidak ada di dalamnya itu makna yang tak jelas. Wa qad jara ala dzalikal hafidz Ibn Hajar fasamma risalatahu al-masyhura fihi nukhbatal fikr fi mustalahi ahlil asar. Karena nama mustalah ahlul asar ini adalah nama yang paling famous dan nama yang paling oke, maka Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, menamakan kitabnya beliau di dalam mustalah hadis dengan nama apa? Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahlil. Tak tahu Dr. Hasan Hindawi masih mengajar apa tak? Sudah hatam ya? Ada yang ikut kelas itu? Kena semangat sedikit, kena ikut. Jangan hanya ikut PUBG atau Mobile Legend, Anda juga kena ikut kelas.
So, wa maknal mustalah mattafaqa alaihil muhadditsun min qawaida wa usulin. Apa itu maknal mustalah? Mustalah adalah benda apapun yang disepakati oleh muhadditsun daripada qawaid dan usul. Maknanya kalau qawaidnya apa, jadi nak mengungkapkan sesuatu itu susah. Karena itu diberi apa? Istilah. Dan istilah ini karena ada hubungannya dengan bahasa. Jadi jangan Anda istilahnya apa, maknanya apa. Setiap istilah di dalam syariat, di dalam apapun ilmu syariat, pasti ada hubungannya dengan makna di dalam bahasa. Anda kalau tengok puasa, apa maknanya puasa di dalam syariat adalah menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah makna di dalam syariat, dan makna itu mempunyai hubungan di dalam makna bahasa, yaitu menahan. Itulah yang namanya istilah di dalam Islam. Dan di dalam ilmu Islam ini yang namanya istilah harus mempunyai hubungan dengan bahasa. Kalau tidak ada hubungan dengan bahasa, maknanya mustalah itu mustalah yang fail. Hubungan ini dinamakan dengan nama munasabah. Apa? Munasabah. At-ta'riful masyhur. Boleh baca, satu orang baca. Ustaz Akif boleh baca. Pak Anta boleh baca. At-ta'riful masyhur. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sa'irus salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. At-ta'riful masyhur. Wat-ta'riful masyhur li ilmi mustalahil hadis huwa ilmu biqawani yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Apa itu ta'rif masyhur dengan ilmu mustalah hadis? Ta'rif masyhur tentang ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang mana dengan ilmu itu Anda mengetahui qawanin. Anda mengetahui apa? Qawanin. Qawanin adalah peraturan-peraturan, istilah-istilah yang dengan qawanin itu, dengan peraturan itu Anda boleh mengetahui ahwalas sanadi wal matan. Keadaan sanad dan matan. Apa itu sanad? Apa itu matan? Kita akan tahu sekejap lagi. Sila. Syarhut ta'rif al-qanun al-muradu bihi ma yathbitul juz'iyat sawa'un akana ta'rifan aw qa'idatan. Apa itu qanun? Apa kalau qanun bahasa Melayunya ya? Undang-undang sama. Undang-undang. Apa itu undang-undang? Ini saya kena jelaskan sedikit. Pernah ada yang tengok saya punya kelas mantik di YouTube? Pernah tengok ya? Kena tengok. So, saya pernah jelaskan di mantik itu yang namanya kulli dan juz'i. Kulli itu adalah sesuatu yang umum, tak kisah dengan orangnya siapa. Contohnya saya cakap manusia. Manusia ini adalah sesuatu yang umum, dan dia tak ada. Yang ada adalah juz'iyat daripada manusia. Anda ini bukan manusia, tapi adalah individu daripada manusia. Kalau Anda manusia, saya apa terus? Saya binatang nggak? Kalau saya binatang, Anda apa? Hantu kan? Semua kita ini adalah bagian individu daripada manusia. Lah, qanun itu adalah suatu yang umum. Apa tugasnya suatu yang umum itu? Untuk mengatur hal-hal yang ada di bawahnya. Karena kalau Anda itu menghafal hal-hal yang ada di bawah sesuatu yang umum itu, Anda akan tenang. Saya beri contoh ya. Semester pertama daripada usul fikih, Akif kena belajar fikih ibadat.
Anda kena belajar fikih ibadat, dia akan sebut satu-satu orang. Anda belajar fikih ibadat, Anda kena belajar fikih ibadat, Anda kena belajar fikih ibadat. Anda nak hafal semua tolabah, namanya pening. Anda cuma kena cakap satu, setiap student kena belajar fikih ibadat, selesai masalah. Takyah Anda mengatakan semuanya. Saya beri contoh lagi. Sholat fardu kena wudhu, sholat duhur kena wudhu, sholat asar kena wudhu, sholat maghrib, sholat isya, sholat ini, sholat duha. Anda sebutkan semua sholat. Terlampau panjang. Buat satu kaidah. Yang mana kaidah ini gunanya adalah mengatur semua individunya. Setiap sholat wajib wudhu. Setiap sholat wajib wudhu. Apa saja individu sholat? Sholat 5 waktu, sholat duha, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Sekiranya ketika Anda mengatakan setiap sholat wajib wudhu, tidak akan ada satu macam dari sholat pun yang terlepas. Itu namanya kaidah. Peraturan pun macam itu, undang-undang pun macam itu. Tak ada undang-undang yang mengatakan bahwasanya kalau akif melanggar lampu merah itu apa namanya? Melanggar lampu merah berapa samannya? 300. Kalau akif melanggar lampu merah kena 300. Kalau zaman berapa? Kalau Ali Bagir berapa? Tak ada. Peraturan itu tidak berkaitan dengan juz'i. Yang namanya peraturan akan berkaitan dengan yang namanya kuli. Setiap yang melanggar lampu merah kena 300. Tak kisah rambutnya panjang kah, rambutnya pendek kah, anak UIA kah, anak UM kah, tak kisah. Gunanya peraturan itu untuk mengatur semua individunya. Itulah yang namanya peraturan, qanun, atau lebih dikatakan al-qaidah, sama. Qanun atau qaidah maknanya sama. Tugasnya qanun ataupun qaidah, dia mengatur individu yang ada di bawahnya, mengatur individu yang ada di bawahnya. Wal qanun al-murad bihi mayat bitul juz'iyat. Qanun itu, makna daripada qanun, tugasnya adalah mengatur. Yadbit itu mengatur. Apa itu juz'iyat? Juz'iyat adalah hal-hal yang berada di bawah perkara qanun tersebut. Sekiranya ketika qanun itu dilafadzkan, tidak ada satu pun juz'iyat yang terlepas. Sawa'un akana ta'rifan au qaidatan. Adapun qanun itu takrif atau kaidah, tak kisah, selama dia itu sesuatu yang kuli, yang mengatur segala individu yang ada di bawahnya, dikatakan dia itu apa? Qanun. Dikatakan dia itu qanun. Sama ketika ulama itu mengatakan hadza hadisun sahih. Apa itu hadisun sahih? Yang selamat sanad dan matanya daripada illah. Apapun hadisnya yang selamat, dia pasti katakan sahih. Tak kisah siapa. Oh, kalau selamat matan dan hadisnya kalau itu diriwayatkan dari Abi Hurairah namanya sahih. Kalau daripada Ibn Umar bukan sahih namanya. Loh, apa yang membedakan? Anda tak boleh buat macam itu. Selama ada qanun, maknanya semuanya sama. Tak boleh berbeza. As-sanad, apa itu as-sanad? Sila. As-sanad huwa at-tariqul musilatu ila al-matan. Musilatu ila al-matan. Ay ar-rijal al-musilun ila matan al-hadis syaikhan an syaikhin ila an yasila ila lafzi al-hadis wa sumiya at-tariqu sanadan li'timadil huffaz alaihi fil hukmi alal hadis. Dibilang sekarang menjelaskan apa itu sanad. Kita dengar, sering-sering dengar kan, ini adalah sanadul hadis wa sanaduhu hasan. Apa itu sanad? Apa ya? Di dalam ilmu hadis ada dua hal yang Anda kena paham. Satunya sanad, satunya matan. Satunya sanad, satunya matan. Apa itu sanad? Sanad adalah orang yang merawikan hadis. Itu namanya sanad. Jadi nanti
Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki akan menjelaskan di sini contohnya. Dibilang musaddad an Yahya. Jadi musaddad an Yahya an Abdillah an Ibni Umar. Itu namanya sanad. Orang-orang yang merawikan itu, karena Anda tak bertemu dengan Nabi, Anda tak bertemu dengan Nabi. Begitu pula Imam Bukhari tak bertemu dengan Nabi. Imam Bukhari hanya bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi. Bukan hanya yang bertemu dengan yang bertemu. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari orang, orangnya dari sahabat, sahabat dari Nabi. Lah, ketika Imam Bukhari meriwayatkan daripada tabi'i, tabi'i daripada sahabat, sahabat daripada Nabi, 3 sampai ke Nabi kan ada 2 kan? Tabi'i ke sahabat. Tabi'i dan sahabat ini namanya kan macam-macam. Ada yang namanya Hasan Al-Basri, kemudian Hasan Al-Basri an fulan, an fulan, an fulan. Orang-orang ini dikatakan adalah sanad. Kemudian cara Imam Bukhari berkata itu namanya isnad. Paham ya? Sanadnya itu adalah orangnya, isnadnya itu adalah perbuatannya. Kemudian hadis adalah matannya. Itu perbedaan antara sanad, isnad dan matan. Di dalam ilmu hadis, matan itu adalah ujung daripada sanad. Karena matan diambil daripada mumatanah wa huwal ghayah. Yang maknanya adalah ujung, karena matan adalah ujungnya sanad. Kalau sanad sudah sampai akhirnya sanad adalah matan. Karena matan akan berada di akhir. Kita baca, nanti Anda akan paham. Maknanya Anda kena paham apa perbedaan antara sanad, isnad dan matan. Dibilang apa itu sanad? As-sanad huwa at-thariqul musilah ilal matan. Jadi matan itu adalah tujuan, sanad adalah jalannya. Sanad adalah jalannya. Ai ar-rijal al-musiluna ila matnil hadits syaikhan an syaikhin. Apa itu jalannya? Dibilang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki adalah ar-rijal al-musiluna. Orang-orang yang menyampaikan hadis itu ke Anda. Karena hadis itu adalah perkataan, dia tak boleh berjalan sendiri, dia harus diriwayatkan. Yang meriwayatkan itu siapa? Itulah yang namanya apa? Sanad. Ila an yasila ila lafzil hadis an fulan an fulan an fulan an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, setelah qala itu namanya matnul hadis. Sebelumnya laki-laki, orang bukan hanya laki-laki ya, laki-laki maknanya wanita tak boleh belajar ilmu hadis, tak ada macam itu. Anda jangan apa ya? Jangan ambil hati macam itu. Oh, ilmu hadis ini dzukuri. Ilmu di sini apa? Dzukuri maknanya ilmu yang hanya untuk laki-laki. Tak macam itu. Tak macam itu. Karena Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, itu mempunyai 60 syekhah, mempunyai 60 guru perempuan. Imam Syafi'i mempunyai guru namanya siapa? Sayyidah Nafisah. Maknanya banyak guru daripada Imam A'immatul Madzhab itu dulu perempuan. Di sini dikatakan ar-rijal karena majority yang meriwayatkan hadis itu laki-laki, tapi ada juga yang meriwayatkan itu perempuan. Sayyidah Aisyah di antara muktirun, beliau meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis, perempuan. Rata-rata tentang rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan adalah ummahatil mukminin, tak apa-apa, tak ada kisah di situ. Wa summiyat tariqu sanadan li'timadil huffaz alaihi fil hukmi alal hadits. Kenapa dikatakan rijal ini anfulan dikatakan sanad? Tahu makna sanad? Sanada yasnudu itu bersandar, nah macam ini. Itu namanya sanad. Ketika saya bersandar, saya dibilang anak astanid, saya bersandar. Ini namanya sanad, tempat untuk bersandar. Kenapa?
orang-orang yang meriwayatkan hadis dikatakan sanad, karena sahih atau dhaifnya hadis bukan terpulang kepada lafadznya, tapi terpulang kepada sanadnya. Bila-bila hadisnya itu benar, tapi karena problem sanadnya menjadi dhaif. Sanadnya yang bermasalah, bukan matanya. Karena itu ada yang mengatakan, banyak sekali ulama itu berpendapat bahwasanya Anda kena mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Karena yang dhaif itu bukan matanya, tapi sanadnya. Jadi memang kadangkala memang apa ya? Sof tengok ya. Zaman ini pembohong. Contoh zaman. Tapi ketika meriwayatkan, dia benar, dia tak pernah bohong. Habib, saya kalau pasal-pasal yang lain saya bohong, Habib. Dengan istri saya bohong, dengan ini saya bohong. Tapi masalah meriwayatkan saya tak pernah bohong. Tapi ulama sudah taknak dengan zaman sudah. Karena Anda sudah pernah berbohong. Saya tak boleh jamin Anda juga tak berbohong di dalam periwayatan. Akhirnya saya katakan setiap hadis yang keluar daripada Anda itu matruk atau dhaif. Zaman orang itu kok sudah terlampau banyak bohong, tidak dicakap kadzab, bukan min arokinil kadzib dibilang daripada arokin, rukun itu tiang-tiang kadzib. Yakni kalau tak ada Anda, kadzib itu hilang. Kadzib itu hilang, maka terlampau banyak. Bila-bila orang-orang mustalah hadis ini kalau mensifati orang sedikit anu lah, sedikit apa? Sedikit kasar lah. Hada min arakinil kudzab, min arakinil kadzabin. Dahsyat sangat saya bilang ini. Kenapa? Kadangkala orang berbohong itu, orang pembohong itu bila-bila jujur jika berhubungan dengan apa? Hadis. Tapi para ulama sudah taknak dari awal sudah. Kenapa? Karena ada possibility Anda juga berbohong di dalam hadis. Itu orang yang dahsyat semacam Imam Bukhari. Jangankan berbohong dengan manusia, Anda berbohong dengan hewan pun saya tak terima di sana. Kenapa? Karena Anda sudah berani berbohong walaupun dengan hewan. Saya tak boleh jamin Anda tak berbohong di dalam periwayatan hadis. Itu adalah orang yang dahsyat macam itu. Karena itu hadis dhaif ini kadangkala problemnya bukan di dalam matanya, tapi di dalam rijalnya. Karena problemnya di dalam rijalnya, boleh jadi matanya ini tak ada problem. Ketika matanya tak ada problem, para ulama mengatakan diperbolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif, tapi dibuat sempit, bukan di dalam hukum, tapi di dalam fadhailul saja. Kenapa? Karena mungkin ada possibility yang bermasalah itu bukan matanya, tapi rijalnya. Yang mana rijal itu kita namakan dengan apa? Sanad. Al-matan huwa mantaha ilaihi sanad minal kalam. Apa itu matan? Matan adalah akhir daripada sanad. Kenapa? Hadisnya itu namanya matan. Abdul Hadis mengatakan macam ini. Hadis itu di dalam ilmu mustalah hadis namanya matan, matnul hadis. Ini matan di dalam ilmu hadis ya. Matan di dalam ilmu hadis adalah hadis itu sendiri, hadisnya. Kalau sanadnya adalah perawinya. Di dalam ilmu fikih, matan bukan macam itu. Matan dalam ilmu fikih adalah ilmu yang sudah disingkat. Matan adalah perkataan yang sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Itu namanya matan. Dulu kan kitab kan besar-besar, Al-Um 20 jilid. Siapa yang nak baca Al-Um? Nak baca Al-Um kan? Mustalah hadis saja tak nak baca. Nak baca Al-Um. Dulu orang-orang baca Al-Um, kemudian disingkat menjadi 10 jilid. Apa itu namanya? Mukhtasar Muzani sama itu satu level itu. Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buaiti, Al-Um itu sama. 4 kitab itu disingkat dengan namanya Nihayatul Matlab, Imamul Haramain.
Nihayatul Matlab pun sekarang dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah 20 jilid. Dulu Al-Um saja 20 jilid, Mukhtasar Muzani 10 jilid. Jadi kalau 4 kitab ini digabung menjadi 50 jilid. Siapa yang nak? Yang nak baca. Diikhtisar semua itu di Nihayatul Matlab 20 jilid. Siapa yang nak baca Nihayatul Matlab? Dibaca apa? Disingkat lagi oleh Imam Ghazali menjadi Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, terus macam itu sampai menjadi Minhajut Thalibin sampai segini. Minhajut Thalibin ini walaupun sedikit, tapi kalau Anda bentangkan maknanya macam Nihayatul Matlab, itu yang namanya matan. Ilmu yang sudah disingkat. Karena itu para tolabah lebih baik belajar mutun, lebih baik belajar mutun. Anda kalau nak belajar, pilih kitab yang benar. Kenapa? Karena kitab yang benar itu akan membuat Anda naik level menjadi ulama. Jangan pilih kitab yang pelik-pelik. Kalau nak belajar, pilihlah matan. Kenapa? Karena matan itu sudah disingkat. Ibaratnya dihitung per hurufnya, per hurufnya. Itulah matan di dalam ilmu fikih. Matan di dalam ilmu hadis adalah hadis itu sendiri. So, al-isnad sila. Al-isnad huwa al-ikhbaru an tariqil matan wa hikayatihi wa qad yutlaku as-sanad 'ala al-isnad wal isnad 'ala as-sanad fayakunani. Adapun isnad wal ikhbar. So dia bukan orangnya, tapi ikhbarnya. Ikhbar ini adalah perbuatan daripada Bukhari. So ketika Bukhari mengatakan, Al-Imam Bukhari mengatakan qala Musaddad. Lah, perkataannya Bukhari itu namanya isnad. Orangnya yang meriwayatkan Musaddad an Yahya, orang ini dikatakan sanad. Nanti akhir daripada sanad itu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, itu adalah matnul hadis. So, tengok. Bedakan ya antara isnad, sanad dan matan. Isnad adalah perkataan Imam Bukhari. Sanad adalah orang yang meriwayatkan hadis sampai ke Rasulullah dan Imam Bukhari ambil itu. Itu namanya sanad. Matannya adalah terakhir daripada sanad. Tapi para ulama muhaditsun bila-bila mengatakan